Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudhillu liman yasha'u bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du fayakulullahu subhanahu wa ta'ala bi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was-sawabih. Para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, diridhai, dicintai, dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang terus banyak dilimpahkan kepada kita, terkhusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan banyak lain nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dan insya Allah dari nikmat-nikmat itulah kita mampu mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita mampu menempatkan posisi kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita mampu menjalankan apa yang diperintah Allah dan mampu pula menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, tanpa terasa pula malam ini kita sudah masuk pada tanggal 2 Muharram 1443, yang kemarin kita sudah mengikuti pergantian tahun Hijriah, ya, tahun Hijriah 1442 Hijriah kepada 1443 Hijriah. Dan malam ini tanggal 2, ya, tanggal 2 Hijriah. Nah, itu artinya saudara, kita diingatkan kembali oleh Allah, diingatkan kembali dengan pergantian tahun Hijriah itu, bahwasanya kita sebagai umat Islam yang harus paham dan harus tahu apa itu sesungguhnya hijrah, apa itu makna di balik hijrah, dan tidak lain bahwa hijrah yang kita tahu bahwa kalender Islam kita ditandai dengan tahun Hijriah karena diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada saat itu banyak usul-usul yang disampaikan kepada Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dari banyak sahabat menyampaikan, ada yang menyampaikan kepada Umar agar menentukan tahun Islam itu ditandai dengan lahirnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga lahirnya dengan kelahiran beliau, dan juga termasuk banyak lain. Nah, satu usul yang diterima Sayyidina Umar adalah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang saat itu Sayyidina Ali mengusulkan agar menandai tahun Islam itu dengan peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, dari usul Sayyidina Ali inilah yang diterima oleh Sayyidina Umar, dan juga berdasarkan kesepakatan dan dilihat dari latar belakang dan juga termasuk sejarah. Ya, bukan berarti usul-usul yang lain itu enggak bagus, seperti menandakan tahun Hijriah
Misal tahun Islam, ada yang usul dengan lahirnya Nabi. Kalau itu sudah sama-sama kita maklum bahwa Nabi dilahirkan memang jelas itu, ya, bahkan punya arti juga, punya sejarah dan makna tertentu gitu. Hanya itu berlaku pada diri Rasulullah saja. Kemudian juga peristiwa Isra wal Mi'raj, usul berikutnya juga itu tidak dipakai oleh Umar dan tidak disepakati, tapi yang digunakan adalah usul Sayyidina Ali. Kenapa usul Sayyidina Ali ini menyangkut hijrah? Yang dimaksud itu untuk menandakan tahun Islam itu ditandai dengan tahun hijrahnya Nabi, artinya disesuaikan dengan hijrahnya Nabi. Karena itu memiliki arti dan sejarah yang menyangkut tentang ruh Islam, ya, ruhul Islam. Jadi Islam berkembang itu dari peristiwa itu, peristiwa hijrah, bahkan juga menyangkut juga tentang umat Rasulullah, agar bisa ditiru dan dicontoh bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang gigih membela Islam, yang begitu kuat menetapkan marwah keislaman pada diri mereka, sehingga mereka tidak lagi mencintai harta-harta yang dimilikinya, tidak lagi mencintai dunia yang berlebihan, karena mereka tahu bahwa Islam ini akan menang dan Islam ini akan jaya, sehingga mereka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya untuk hijrah. Banyak di kalangan para sahabat Nabi yang meninggalkan hartanya, meninggalkan istri dan anaknya, karena untuk mengikuti perjalanan yang memberikan faidah, kemenangan, yaitu peristiwa hijrah. Banyak harta yang ditinggalkan di kota Mekah, sawah, ladang, dan seterusnya. Dia nggak pedulikan itu. Dan sawah, ladang, harta yang ditinggalkan semua habis diambil oleh kaum kafir Quraisy ketika itu. Mereka tidak lantas menyesal, tidak, tapi dia tetap memilih hijrah kepada Nabi SAW. Termasuk saudagar-saudagar kaya di kalangan sahabat Nabi seperti Sayyidina Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, itu saudagar kaya yang sukses di kota Mekah sebagai pengusaha. Dia tinggalkan seluruh hartanya di kota Mekah karena tidak lagi bisa dia bawa. Dia hanya bisa membawa dirinya saja mengikuti Rasulullah. Hilang hartanya, itu semua diambil oleh orang-orang Quraisy. Karena itu juga menjadi penahanan bahwa Abdurrahman bin Auf itu ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, kamu boleh pergi hijrah bersama Nabi Muhammad asalkan kau tinggalkan hartamu yang begitu banyaknya dan perusahaanmu yang begitu luasnya di kota Mekah untuk kami. Bawa, kata orang-orang kafir Quraisy. Atau kalau kamu tidak mau melakukan hijrah, kamu tetap di sini dan ikuti aturanmu. Bahkan perusahaanmu tetap milikmu, hartamu tetap milikmu. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak itu. Silakan kau ambil hartaku, kau ambil perusahaanku, silakan. Aku lebih memilih kepada perintah nabiku, perintah Allah dan nabiku. Maka dia berhijrah, saudara. Masya Allah. Dia tinggalkan hartanya. Itu artinya apa? Dari penetapan tahun Hijriah ini memberikan makna bagi kita umat Islam yang sekarang, ya, agar bisa meniru, mencontoh bagaimana kegigihan para sahabat Nabi umat Islam ketika itu. Juga termasuk yang kita ambil pelajaran dari kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah meninggalkan harta, benda dan seterusnya karena untuk Allah dan Rasulnya. Dan juga kaum Ansor, orang-orang yang menolong tanpa mereka melihat itu saudara atau bukan dari kalangan nasab. Dia tidak lihat itu, tapi mereka benar-benar lillah dalam menolong orang-orang muhajirin. Bahkan bagaimana kaum Ansor menerima kaum muhajirin ketika itu, ya, di saat orang-orang muhajirin memiliki harta yang banyak, sementara kaum Ansor memiliki harta yang banyak, orang-orang muhajirin yang tidak membawa harta diberikan harta oleh orang-orang Ansor ketika itu. Kalau seandainya orang Ansor itu memiliki tanah 1000, maka dibagi 2, 500. Ya, memiliki perusahaan 2 dikasih 1 dan seterusnya begitu. Begitu kekompakan kaum Ansor di dalam menolong saudaranya kaum muhajirin. Subhanallah.
Nah, bukan hanya itu saudara, bahkan istri orang-orang Ansor ketika itu yang memiliki istri 2, 3, dan 4, maka saat itu mereka menceraikan istrinya, salah satu dari istri-istrinya tadi untuk diberikan kepada kaum muhajirin dan dinikahkan untuk mereka. Bayangkan saudara, sampai istri yang dicintainya, nih kalau yang istrinya lebih dari 2 saudara, kalau yang 1 mah enggak, yang 2 ya, dari istrinya 2, istrinya 3, salah satunya dia ceraikan, dia berikan kepada orang muhajirin. Silakan hai orang muhajirin, kau pilih istriku yang mana kau suka. Yang mana kau suka? Si Fulana, iya, aku akan ceraikan dia dan kunikahkan kepada engkau. Sampai begitu, saudara. Bayangkan, kalau model antum gimana kira-kira? Ya Allah, ini semuanya kita ambil pelajaran. Dari peristiwa hijrah ini kita ambil pelajaran. Ya, pelajaran berharga. Dari kaum muhajirinnya kita ambil pelajaran, kaum ansornya, lalu bagaimana kegigihan mereka dalam berhijrah. Itu yang kita pahami saudara ya. Nah, memang kalau kita melihat bahwa hijrah Nabi itu memang begitu besarnya, bahkan sampai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang sudah memiliki iman, tak cukup dengan iman, maka harus ada di situ 2 lagi sifat yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Di samping iman harus ada hijrah, harus ada jihad. Itu 3 sifat yang nggak bisa lepas dari mereka umat Rasulullah: iman, hijrah, dan jihad. 3 sifat inilah yang sebenarnya memberikan pengaruh dalam kehidupan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dan berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 ya, kalau nggak salah nanti bisa dilihat oleh saudara. Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara, kalau umat Rasulullah ada 3 sifat ini, iman, hijrah, dan jihad, maka rahmat Allah dekat kepada mereka. Bahkan ampunan serta kasih sayang Allah pun dekat dengan mereka. Ini yang menjadi hal positif bagi umat Rasulullah, menginginkan 3 sifat itu, iman, hijrah, dan jihad. Dan rupanya 3 sifat ini enggak cukup pada umat Nabi saat itu, tapi juga harus dimiliki oleh umat Rasulullah yang sekarang ini, termasuk kita. Kalau kita mengaku beriman, mesti ada sifat hijrah dalam diri kita. Kalau kita mengaku beriman, mesti ada yang namanya jihad dalam diri kita. Tanpa ada 2 itu, kita mengaku beriman dianggap dusta iman kita. Karena hijrah dan jihad itu selalu berputar pada diri orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad. Bahkan derajatnya lebih agung di sisi Allah daripada hal yang lainnya. Bahkan mereka juga termasuk orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah. Coba saudara lihat dalam surah At-Taubah ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa raga mereka, a'zamu darajatan 'indallah, lebih
agung derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Subhanallah. Ini semua janji Allah, saudara. Nah, ini yang menjadi keyakinan penuh pada diri sahabat-sahabat Rasul dan umat Rasulullah. Karena mereka meyakinkan janji Allah itu pasti, saudara. Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta yang dimilikinya, dengan raga yang dimilikinya, maka derajat mereka diagungkan oleh Allah, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.